Halo teman-teman, saya Rosia Arista dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga angkatan B21. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan informasi mengenai apa itu obesitas dan bagaimana cara mencegahnya. Namun, perlu kita ketahui, hasil penelitian yang dilakukan pada 20 remaja ditemukan 75% atau 15 orang mengalami overweight dan 25% atau 5 orang mengalami obesitas. Itu menurut penelitian Nur 2018. Ayo, apa itu obesitas? Kira-kira bagaimana cara mencegahnya ya? Nah, jadi obesitas atau kegemukan merupakan penimbunan lemak berlebih yang menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, teman-teman bisa mengetahui obesitas atau enggak dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan. Nah, begini cara menghitung indeks massa tubuh. Jadi, berat badan kalian dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kalian kuadrat. Nah, tinggi badannya itu dalam bentuk meter. Nanti hasilnya bisa dilihat di tabel. Nah, untuk penyebab dari obesitas, yang pertama adalah keturunan, yang kedua adalah pola makan kita sendiri, dan yang ketiga adalah tidak banyak beraktivitas. Dan yang keempat adalah efek samping dari obat, misal obat-obat dari steroid. Nah, terus ada juga faktor jenis kelamin, yang mana adalah perempuan lebih rentan untuk mengalami obesitas. Dan yang terakhir yaitu faktor usia. Biasanya obesitas itu terjadi pada usia pertengahan. Jadi, agar tidak terjadi obesitas, maka kita harus menghindari dari faktor resiko yang sudah tadi saya jelaskan. Obesitas juga ada tanda dan gejalanya loh. Yang pertama pastinya ada kenaikan berat badan. Lalu nilai IMT-nya itu lebih dari 30. Terus kebiasaan tidur dengan mendengkur, susah tidur, nyeri pada punggung atau sendi, sulit bernafas, depresi, sering merasakan ngantuk dan lelah. Nah, jangan khawatir dan jangan takut karena obesitas itu dapat dicegah. Nah, rumusnya bisa dengan 5210, yaitu 5 kali minimal makan buah dan sayur dalam sehari. Tidak boleh duduk lebih dari 2 jam dan 1 jam aktivitas fisik setiap hari, boleh itu olahraga ataupun aktivitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu 0 gram gula. Jadi kita harus menghindari gula. Nah guys, yang paling penting, obesitas yang terjadi pada remaja akan berdampak pada aspek psikososialnya, yaitu gejala perasaan bersalah, depresi, dan kegelisahan, serta memiliki harga diri dan stigma sosial yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup. Remaja dengan obesitas juga sering mendapat bullying dari teman-temannya, seperti mendapat panggilan gendut, dut, atau yang lain. Ya nggak sih? Nah, di sini saya akan membagi tips cara mengatasi masalah psikologis orang dengan obesitas. Yang pertama yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Setiap orang terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, perlu kita ketahui orang dengan obesitas, pola makan yang tidak baik merupakan kekurangan diri kita, yang mana bisa kita jadikan motivasi untuk menjaga pola makan yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa penerimaan diri. Setiap apa yang terjadi pada diri kita merupakan anugerah dari Allah dan patut kita syukuri. Yang ketiga yaitu tetap berpikir body image atau citra tubuh yang positif. Khususnya di tengah nilai budaya yang memandang bahwa kurus itu cantik
dan sehat. Padahal tidak semua orang obesitas itu jelek. Banyak orang obesitas itu yang cantik gitu ya. Dan cantik itu sebenarnya relatif. Yang keempat yaitu sering melihat tayangan-tayangan motivasi yang menguatkan dan menekankan pada kelebihan-kelebihan diri. Contohnya motivasi tentang kehidupan, kesuksesan, atau yang lainnya. Atau juga bisa melihat tayangan-tayangan kajian atau yang lainnya yang bisa membuat kita terhibur dan tidak sedih. Lalu yang terakhir, jangan terlalu memikirkan perkataan orang-orang yang ada di luar sana. Pokoknya tetap fokus dengan tujuan hidup diri sendiri. Yang penting kita bersyukur. Syukur adalah kunci atau salah satu cara untuk bisa bahagia. Jadi nggak perlu sedih, nggak perlu depresi, nggak perlu mengurung diri. Ayo kita semangat mengejar cita-cita kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Karena masih banyak orang-orang yang sayang dan peduli ke kita yang harus kita bahagiakan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya.